Baik, Pak Zul, saya juga ingin tahu komentar Golkar dengan adanya PLT nanti yang akan mengisi kekosongan di 271 daerah. Merasa diuntungkan juga? Enggak, jadi begini Mbak Sylvia, itu penjabat hadir karena undang-undang ya. Perintah undang-undang. Pemilihan itu kan 5 tahun sekali, masa jabatan juga 5 tahun sekali. Itu habis karena di undang-undang perintahkan 2024, maka harus diisi oleh penjabat. Jadi, karena dia mengisi ya kan, dan itu perintah undang-undang sebenarnya sama kewenangannya dengan definitif Mas Jayadi ya, penjabat, dan itu harus dari ASN kan, ASN, pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama ya kan. Nggak khawatir kita, karena dia kan jelas tuh SN itu apa, itu voksinya begitu, dia harus netral gitu. Nggak mungkin lah dia dipakai untuk memenang, dan kita kan makin demokratis ya kan. Kalau dipakai untuk main-main ya kan, orang juga semuanya teriak ya kan. Pasti hati-hati gitu. Justru bagi kita nih ya, termasuk bagi presiden sebenarnya, itu membantu untuk menuntaskan pekerjaan beliau yang dicanangkan 5 tahun ini. Masa sih sesimpel itu? Enggak lah, itu kan jadi rahasia umum lah, apa yang terjadi, apa yang disampaikan itu kan ya enak aja sesuai dengan dan itu undang-undang. Bukan Mbak Sylvia, sekarang ya kita ini pejabat PLT itu udah sering. Ayo coba, mana kasih bukti yang dia menguntungkan salah satu pihak, memenangkan salah satu pihak. Nggak ada Mbak, karena orang ini udah tahu semua gitu. Mana? Kasih contoh, nggak ada. Ya susah lah dikasih contohnya. Tapi itu sudah jadi perbincangan publik. Berada di ruang gelap. Oke, kita akhiri ya soal ini karena kita sudah di segmen akhir. Saya ingin kita kembali lagi menuju ambisi 2024. Karena sekarang masih banyak hal yang mungkin terjadi hingga menuju ke 2024. Saya ingin tanya ke Golkar dulu, apakah akan tetap ngotot mengusung ketumnya Erlangga Hartarto atau fleksibel? Ya, sampai sekarang kita masih punya semangat dan tetap punya semangat untuk itu karena waktunya masih ada dan kesempatan beliau untuk menuntaskan pekerjaan beliau yang bisa membuat beliau makin punya prestasi di mata publik dengan kelebihan-kelebihan yang tadi saya bilang itu masih ada, Mbak. Ya. Oke, kalau PDI Perjuangan 2024 masih jauh di mata tapi dekat di hati kan Bang Junimat. Kapan PDI Perjuangan akan memutuskan siapa yang diusung jadi capres? Tetap kembali kepada hasil keputusan Kongres ya. Kita kembalikan kepada Ibu Ketua Umum. Ibu punya keputusan yang memang Ibu yang harus memutuskan. Tidak boleh sampai orang lain. Dan kapan itu akan diputuskan? Tergantung Ibu. Iya kan? Bisa saja besok, bisa lusa, bisa last minute. Keuntungan kerugiannya kalau diputuskan last minute itu apa, Mas Jayadi? Kalau last minute kan bisa lihat perkembangan dulu. Gitu. Tapi begini ya, yang secara umum yang boleh kurang fleksibel itu sekarang menurut saya PDIP. Karena dia tanpa berkoalisi partai manapun dia bisa nyalon satu. Dan dia masih di partainya presiden. Jadi pasti menarik magnet. Jadi yang boleh kurang fleksibel itu PDIP. Partai lain mau semua ya, Golkar, Gerindra harus agak fleksibel. Harus agak fleksibel. Oke. Atau harus fleksibel. Karena walaupun mereka mungkin harus ngotot dulu ketua umumnya, tapi mereka harus fleksibel. Kenapa? Tanpa berkoalisi dengan partai yang lain tidak bisa mereka mengajukan calon presiden. Baik. Oke. Baik, PKS disebut-sebut juga akan jadi salah satu penentu koalisi Pilpres 2024. Poros seperti apa sih yang mau dibangun PKS, Bang Nasir? Begini, kita kan ingin komunikasi politik ini bisa berjalan dengan baik. Karena apapun ceritanya, calon-calon presiden itu kan harus mendapat dukungan politik dari partai-partai politik karena itu syarat dari undang-undang dasar kita. Nah, karena itu kan sosok calon itu yang bisa diterima, ya. Diterima oleh partai-partai politik dan ini memang tidak mudah ya melakukan komunikasi ini karena memang tentu saja masing-masing partai politik ya walaupun misalnya punya visi dan misi yang sama terkait bagaimana masa depan Indonesia dan itu salah satunya ada di tangan presiden yang akan datang tapi kan tidak mudah juga untuk menemukan sudut-sudut ini ya nah karena itu memang kita berusaha untuk membangun komunikasi di seraya terus menampilkan ya tadi itu tokoh internal kepada masyarakat. Tapi yang paling penting menurut saya ya adalah bagaimana ke depan penyelenggaraan peserta itu benar-benar ya bisa misalnya prudent ya artinya kemudian itu bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian ada pembajakan demokrasi di tahun 2024 yang akan datang. Oke, supaya tidak terjadi pembajakan demokrasi, Mas Hendri, apa yang harus dilakukan oleh partai politik?
Makanya jangan kita batasi pemimpin itu hanya yang ada di lembaga survei saja. Silakan masyarakat buka mata aja. Kan kalau dari survei Kedai Kopi bahkan kami memang klaster itu. Ada klaster ketua umum, petinggi partai, ada klaster menteri, pejabat negara, ada klaster kepala daerah. Jadi sebetulnya banyak kita punya pemimpin. Tadi kan yang disebutkan di awal Mas Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, Khofifah itu adalah klaster kepala daerah. Ya. Tapi di klaster menteri ini juga ada Mbak Puan, ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, misalnya Pak Tito Karnavian. Tapi sejauh ini yang selalu memimpin adalah klaster dari kepala daerah. Ya, karena memang yang populer itu mereka. Tapi perlahan, ini kan masalahnya nih ada satu variabel yang namanya partai politik. Ya. Partai politik ini yang akan menentukan nanti ujung-ujungnya seperti apa, Mbak Zilvia. Dan dampaknya ketika mereka kehilangan panggung politik selama 1 dan 2 tahun itu? Saya rasa nggak terlalu masalah besar. Tapi jangan lupa Zilvia, Anies Baswedan itu pun dia masih bisa bergerak, bahkan lebih enak. Coba kalau sekarang dia jadi gubernur, mau ke Jogja atau mau ke Papua atau mau ke Maluku, alasannya apa? Dianggap curi start. Nah, kan curi start lagi, jadi lebih enak lagi. Oke. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi saya rasa poinnya sudah kita tangkap dan memang jalan menuju 2024 ini pastinya masih menarik ya, akan banyak sekali dinamika politik yang terjadi. Jalannya masih terjal dan berliku. Terjal dan berliku, penuh intrik juga mungkin. Terima kasih semuanya Pak Zulfikar, Bang Judimat, Sama-sama. Mas Hendri, Bang Nasir dan juga Mas Yedi Sylvia. sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah kontroversi episode Ambisi 2024. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi Kamis minggu depan di waktu yang sama pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV